Banyak yang bertanya, dari mana sebenarnya asal-usul bangsa Yahudi? Apa hubungannya dengan Bani Israel, Nabi Ibrahim, dan Islam? Kisah ini sangat panjang, rumit, dan seringkali disalahpahami. Mari kita urai benang merahnya dari awal. Dari seorang nabi yang menjadi bapak bagi banyak bangsa, jauh sebelum peradaban besar dunia berdiri, Allah memilih seorang hamba yang istimewa. Nabi Ibrahim di tengah masyarakat Babilonia yang menyembah berhala. Ibrahim, seorang diri, menyerukan tauhid, ajakan untuk menyembah Tuhan yang esa. Perjalanan iman Ibrahim bukan hanya kisah pribadi, tapi menjadi titik awal sejarah 3 agama besar dunia. Dari Ibrahim, sejarah manusia mulai bercabang. Allah menganugerahinya 2 putra yang luar biasa, Ismail dan Ishak. Dari garis keturunan Ismail, kelak akan lahir bangsa Arab dan nabi terakhir, Muhammad. Sementara dari Ishak, lahir sebuah garis keturunan yang kita kenal sebagai Bani Israel. Ishak tumbuh menjadi seorang nabi yang lembut dan sabar. Putranya, Yakub, juga seorang nabi yang diuji dengan kehidupan keluarga yang sangat berat. Kisah kecemburuan saudara, perpisahan, dan penantian panjang menjadi bagian dari hidupnya. Karena keteguhannya, Allah memberinya gelar istimewa, yaitu Israel, yang berarti hamba Allah. Dari sinilah nama Bani Israel berasal, yang artinya anak kanak atau keturunan Israel, yaitu Yakub. Yakub memiliki 12 orang putra. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Salah satu putranya adalah Yusuf, yang kisahnya begitu terkenal. Melalui lika-liku hidup Yusuf yang penuh ujian, dari dibuang oleh saudara-saudaranya hingga menjadi pembesar di Mesir, keluarga besar Bani Israel akhirnya hijrah dan menetap di negeri itu. Pada awalnya, mereka hidup damai dan dihormati. Namun, seiring berjalannya waktu dan bergantinya penguasa, nasib mereka berubah drastis. Para Firaun baru yang tidak mengenal jasa Yusuf mulai memandang Bani Israel sebagai ancaman. Mereka pun diperbudak, dipaksa bekerja keras, dan yang paling kejam, setiap bayi laki-laki yang lahir di kalangan mereka dibunuh. Di tengah kegelapan penindasan inilah Allah mengutus seorang penyelamat, Nabi Musa, dengan mukjizat dan keberanian luar biasa. Musa menantang Firaun dan memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Peristiwa terbelahnya Laut Merah menjadi puncak penyelamatan mereka. Firaun dan tentaranya tenggelam, sementara Bani Israel selamat menyeberang. Di Gunung Sinai, sebuah peristiwa monumental terjadi. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Sejak saat itu, Bani Israel bukan lagi sekadar kumpulan keturunan, tetapi telah menjadi sebuah umat dengan hukum, syariat, dan perjanjian suci dengan Allah. Mereka diberi pedoman hidup yang jelas. Namun, perjalanan mereka setelah itu tidaklah mulus. Sejarah mencatat, mereka seringkali membangkang, mengingkari janji, dan bahkan menyakiti para nabi yang diutus kepada mereka. Meski begitu, rahmat Allah tak pernah putus. Allah terus-menerus mengutus nabi dari kalangan mereka sendiri untuk mengingatkan, seperti Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa. Puncak kejayaan Bani Israel terjadi pada masa pemerintahan Nabi Daud dan putranya, Nabi Sulaiman. Mereka berhasil mendirikan kerajaan yang kokoh, di mana keadilan ditegakkan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Namun, kemegahan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan itu pecah menjadi 2. Di utara berdiri kerajaan Israel, dan di selatan berdiri kerajaan Yehuda. Perpecahan ini menjadi awal kemunduran mereka. Kerajaan Israel di utara akhirnya hancur diserbu bangsa lain, dan 10 sukunya tersirat-berai hingga lenyap dari catatan sejarah. Sementara itu, kerajaan Yehuda di selatan, yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Yehuda dan Benyamin, berhasil bertahan lebih lama. Penduduk dari wilayah inilah yang kemudian disebut sebagai orang Yehuda. Dan dari kata Yehuda inilah, secara perlahan muncul
Sebutan Yahudi. Awalnya, istilah Yahudi hanya merujuk pada identitas geografis dan politik, yaitu orang-orang dari kerajaan Yehuda. Namun, nasib mereka pun tak lebih baik. Kerajaan Yehuda akhirnya runtuh juga, dihancurkan oleh Babilonia, dan penduduknya dibuang sebagai tawanan. Dalam pembuangan di Babilonia inilah, identitas Yahudi bertransformasi dari yang tadinya sekadar identitas kewilayahan, berubah menjadi identitas agama dan budaya yang kuat. Mereka hidup tersirai-berai di berbagai penjuru dunia, sebuah kondisi yang dikenal sebagai diaspora. Dimanapun mereka berada, kitab Taurat dan tradisi lisan para rabi menjadi pengikat yang menyatukan mereka sebagai satu komunitas. Seiring berjalannya waktu dan tersebarnya mereka ke berbagai belahan dunia, penafsiran terhadap ajaran agama pun menjadi beragam. Ada yang berusaha menjaga kemurnian ajaran tauhid, namun ada pula yang menyimpang, menambahkan hal-hal baru, bahkan menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan duniawi. Dalam pandangan Islam, Al-Quran banyak sekali menceritakan kisah Bani Israel. Mereka disebut sebagai umat yang pernah sangat dimuliakan oleh Allah, diberi banyak nikmat, dan diutus banyak nabi. Namun, mereka juga umat yang paling sering diperingatkan karena pembangkangan mereka. Al-Quran menegaskan sebuah prinsip universal. Kemuliaan di sisi Allah tidak diukur berdasarkan garis keturunan atau ras, melainkan berdasarkan ketakwaan dan ketaatan. Ketika Nabi Isa diutus kepada mereka, Bani Israel kembali terpecah. Sebagian kecil beriman, namun sebagian besar menolaknya, bahkan memusuhinya. Penolakan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah mereka. Setelah itu, risalah kenabian berpindah. Allah mengutus Nabi penutup, Muhammad SAW, bukan dari garis keturunan Ishak, melainkan dari garis keturunan saudaranya, Ismail. Ini menandai berakhirnya era kenabian di kalangan Bani Israel dan dimulainya era baru bagi seluruh umat manusia. Namun, penting untuk kita pahami, terutama di zaman modern ini, perbedaan antara Yahudi sebagai agama, Bani Israel sebagai keturunan, dan Zionisme sebagai ideologi politik. Zionisme adalah sebuah gerakan politik yang muncul pada akhir abad ke-19 yang bertujuan mendirikan sebuah negara khusus bagi orang Yahudi. Gerakan ini sering disalahpahami sebagai representasi seluruh ajaran Yahudi. Padahal, tidak semua orang Yahudi mendukung Zionisme. Banyak dari mereka yang menentangnya karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama Yahudi itu sendiri. Islam sangat tegas membedakan antara keturunan, agama, dan ideologi politik. Kritik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh umat Islam sepanjang sejarah pada dasarnya ditujukan pada tindakan kezaliman, pengkhianatan terhadap perjanjian, dan penyelewengan ajaran, bukan ditujukan kepada ras atau garis keturunan tertentu. Jadi, inilah perjalanan panjang yang luar biasa. Berawal dari seorang nabi mulia penyebar tauhid, Ibrahim, melalui anak cucunya, Yakub, lahirlah Bani Israel. Mereka melewati berbagai fase: perbudakan, penyelamatan, kejayaan, keruntuhan, hingga tersebar ke seluruh dunia sebagai kaum Yahudi. Sebuah sejarah yang penuh dengan pelajaran berharga tentang iman, amanah, janji, dan tanggung jawab besar seorang manusia di hadapan Tuhannya. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih bijaksana dalam memandang dunia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.